Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Baik, sebelum kita melanjutkan, sedikit kita ulang lagi sedikit yang kita pelajari yang lalu. Yang pertama tentang sirah. Coba kita ingat-ingat lagi antara Nabi Adam dengan Nabi Nuh berapa generasi? Berapa generation itu? Antara Nabi Adam dengan Nabi Nuh, ya. Berapa jawabnya? 10. Ya, 10 ya. 10. Jadi Adam itu ayah yang ke-9 atau ke-10. Yang ke-9 atau ke-10 dari Nuh. Kalau dari Nuh ke Nabi Ibrahim, berapa generation berapa? Dari Nuh turun terus sampai Ibrahim alaihissalam berapa? Berapa generation? Ayo, nggak ada yang tahu? Kemarin berapa? 10 juga ya. 10 dicatat. Ya. 10 dari Nuh sampai ke Ibrahim. Dari Ibrahim ke Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berapa generation? Ada berapa ini? Ibrahim itu ayah yang keberapa dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Ya, kok diam semua? Ayo jawab. Siapa? Belas. Bukan. 30. Ya. Berapa jaraknya? 30. 17 itu apa? 17 itu nanti dari Nabi Ibrahim turun orang yang pertama kali nanti berbuat syirik, membawa berhala ke Ka'bah. Itu keturunan yang ke-17 dari Nabi Ibrahim. Dari Nabi Ibrahim ke Nabi Muhammad SAW berapa? 30. Jelas semua? Banyak ya, 30 generation tuh. Sekarang dari Nabi Muhammad SAW sampai kita berapa tahun ini? Sekarang Hijriyah itu berapa tahun sekarang? Tahun Hijriahnya berapa sekarang? Nah itu apa tahun Hijriah itu? Siapa bisa? Iya, 1000 betul nih Khadijah ya, 1443. Dari Nabi Muhammad SAW sampai ke kita sekarang berapa? 1400 tahun. Jelas semua? Itu kita lihat aja Hijriahnya berapa. Tahu Hijriah ya? Hijriah itu apa? Dihitung dari mana? Dihitung ketika Nabi dan para sahabatnya berhijrah. Hijrah dari mana? Makkah ke Madinah. Ya. Hijrah dari Makkah ke Madinah. Nah, dari situ dihitung sampai sekarang ini 1443 tahun. Ya.
Sekarang, ayo nanti yang laki-laki dibuka speakernya jawab ya. Yang perempuan chat aja. Anaknya Nabi Ibrahim 2. Siapa itu? Anak dari Nabi Ibrahim ada 2. Siapa itu 2? Ismail sama Ishak. Ismail dengan Ishak. Yang menurunkan Nabi Muhammad SAW siapa? Yang nanti, iya, Nur Aziza. Jawab Ismail. Nanti Ismail punya anak sampai ke nanti Nabi Muhammad 30 kali gitu ya, sampai ke Nabi Muhammad, atau 29 sampai ke Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dari Nabi Ismail. Jadi Ismail ini, ya sebentar. Sekarang Nabi Ibrahim asalnya dari mana? Tulis saja kalau pertanyaan tadi itu, tulis harusnya tadi itu ya. Nabi Ibrahim asalnya dari mana? Coba jawab. Yuk. Mesir. Bukan. Itu yang dari Mesir, istrinya, ibunya Ismail, Hajar namanya, itu dari Mesir. Iya betul, Nur Azizah jawab dari Irak. Nabi Ibrahim dari mana? Dulu namanya Babilonia. Ya, sekarang namanya jadi Irak atau Irak. Nabi Ibrahim dari mana? Dari Irak. Kalau ibunya Nabi Ismail itu namanya Hajar. Beliau dari Mesir. Ya. Ya udah aku ceritain sebentar ya. Ceritanya itu bagaimana sih? Ceritanya begini. Nabi Ibrahim, dengerin aja nih. Nabi Ibrahim alaihissalam itu punya istrinya cuma satu. Namanya Sarah. Awalnya cuma satu. Ini Sarah ini. Siapa namanya? Sarah. Ya. Kemudian sampai tua, sebelum itu Nabi Ibrahim dan Sarah ini dia berdakwah, ya dakwahnya jalan ke sana sampai tiba di negeri Mesir. Nah, di situ ada raja yang jahat. Ya. Nah, raja yang jahat itu, dia jahatnya bagaimana? Dia itu ya jahat terus, kalau sukanya apa? Merebut istri orang kalau istrinya cantik. Nah, Nabi Ibrahim itu punya istri namanya Sarah. Sarah itu cantik. Nah, kalau raja itu tahu ini istrinya Ibrahim, ya, itu nanti istrinya akan diambil sama raja itu. Nah, Nabi Ibrahim ketika itu datang ke Mesir untuk mendakwahi, mengajak raja ini untuk ya masuk Islam. Terus akhirnya ditanya, ini siapa? Ada perempuan yang sama Nabi Ibrahim, ini siapa? Kata Nabi Ibrahim, ini saudara perempuanku gitu. Ada ukhti. Tapi nggak pakai bahasa Arab. Beliau bukan orang Arab ya. Nabi Ibrahim bukan orang Arab, orang Irak. Nggak bicara bahasa Arab. Ini saudara perempuanku. Dalam hati dia maksudnya saudara dalam Islam, dalam agama. Supaya tidak diambil istrinya. Tapi rajanya ini jahat, tetap dia mau ngambil istrinya itu. Akhirnya dia kepingin merebut Sarah dari Nabi Ibrahim. Kemudian dibawa, ditangkap, ya, Nabi Ibrahim sendiri, Sarah sendiri. Kemudian raja itu mau berbuat jahat sama istrinya Nabi Ibrahim, Sarah ini, ya. Kemudian di situ Sarah dan Nabi Ibrahim sholat. Ketika mau mendekati, raja itu nggak bisa mau jalan mendekati Sarah itu nggak bisa. Dia sudah berusaha
ada sesuatu yang menghalangi dia. Dia nggak bisa. Sampai akhirnya dia frustasi, nggak bisa, udah saya nggak bisa berbuat apa-apa sama istrinya Nabi Ibrahim itu. Akhirnya dilepas lagi, dikembalikan lagi kepada Nabi Ibrahim. Kemudian Nabi Ibrahim diberi hadiah, ya, diberi hadiah seorang budak perempuan, ya, namanya siapa? Hajar. Jadi Hajar ini adalah hadiah dari Raja Mesir kepada Nabi Ibrahim. Diberi hadiah malahan. Karena raja ini berpikir, ini orang hebat banget. Saya mau mendekati saja ke istrinya itu, dia nggak bisa. Akhirnya raja ini malah memberi hadiah satu orang budak namanya Hajar untuk dijadikan pembantu di rumah tangga dari Ibrahim. Dikasihlah Hajar. Sehingga mereka sekarang Ibrahim dan Sarah pulang ke Irak membawa ya seorang budak ini untuk membantu rumah tangga mereka, Hajar itu. Namun ya sampai tua Sarah ini tidak bisa punya anak. Sehingga Nabi Ibrahim tidak punya anak. Akhirnya Sarah bilang sama Nabi, sama suaminya ya, Nabi Ibrahim, udah kamu nikah aja sama Hajar. Disuruhlah Nabi Ibrahim untuk menikah dengan Hajar. Atas permintaan Sarah sendiri. Ya. Atas permintaan Sarah sendiri. Supaya punya anak. Akhirnya ya Hajar ini sudah kemudian tidak dijadikan sebagai budak yang merdeka dan dijadikan istri oleh Nabi Ibrahim, kemudian punya seorang putra. Itulah Nabi Ismail. Ya. Nanti kemudian atas perintah Allah Subhanahu wa taala Hajar Ismail ini masih bayi ya, masih digendong, dibawa oleh Ibrahim ke lembah Bakkah. Ya, itu sekarang jadi Makkah itu. Dibawa ke situ. Ditaruh di situ, kemudian ditinggal pulang ke Irak lagi. Jadi mereka berdua sendirian di situ. Nabi Ismail. Berarti kalau aku tanya sama adik-adik semua, ya, Ismail itu asalnya dari mana? Jawabnya gimana? Ismail asalnya dari mana? Asalnya aslinya dia dari mana? Yuk, jawabnya gimana? Iya, dari Irak. Itu aslinya Ismail dari Irak. Kemudian tapi dia masih bayi, masih bayi begini, dibawa ke Makkah. Ya, dibawa ke Makkah. Nah, setelah itu nanti Sarah punya anak. Barulah kemudian sudah tua itu ya, sudah tua. Sarah sudah tua, Nabi Ibrahim juga sudah tua, punya anak namanya siapa? Adiknya Ismail. Ismail punya punya adik sekarang. Tapi dari ibu yang Sarah, namanya Ishak. Iya. Sudah paham ini ya? Ini Ishak. Ishak punya anak. Namanya siapa? Siapa tahu? Iya, siapa lagi yang jawab? Ayo. Tulis ya nanti Ishak punya. Yakub. Iya. Punya anak namanya siapa? Yakub. Nabi Yakub. Yakub punya anak siapa? Yang terkenal? Yusuf. Yusuf. Yakub punya anak namanya siapa? Nabi Yusuf. Anaknya Yakub berapa? Semuanya anaknya Yakub berapa? 12.
Iya, 12. Ini juga Mbak Nur Aziza juga 12. Itulah 12 suku Bani Israel. Bani Israel itu asalnya ada berapa suku? 12. 10 tambah 2, maaf. 10 tambah 2. 12 suku Bani Israel itu dari anaknya Yakub. Siapa yang disebut dengan Israel? Yuk jawab, siapa? Dibuka speakernya, tidak mengapa yang laki-laki buka, jawab. Siapa yang disebut dengan, dia punya panggilan, punya gelar, dipanggil orang dengan Israel. Nabi Yakub. Nabi Yakub. Yakub itulah Nabi Yakub itu punya panggilan Israel. Tulis ya, ditulis. Sama dengan, artinya apa Israel? Siapa tahu sama dengan, nanti tulis. Israel sama dengan ada yang tahu? Belum ada yang tahu. Isra itu artinya hamba. Kalau dalam bahasa Arab abdun. Isra. Kemudian itu bukan bahasa Arab ya. Israel itu bahasa Ibrani. Jadi Isra itu hamba atau abdun. Kemudian il itu di situ mereka menyebut Allah itu dengan il. Israel artinya apa jadi? Gimana tadi? Isra artinya abdun. Il Allah. Jadi artinya apa? Israel itu? Allah. Iya, hamba Allah atau Abdullah. Paham ya? Israel. Makanya nanti sebagian nabi-nabi Bani Israel tuh banyak yang namanya pakai il. Il atau al atau LL ya. Daniel, Hizkil pakai il. Samuel, mereka bilang Samuel gitu, tapi itu kalau ditulis Samuel. Ya. Sebagian itu ya, enggak semua, sebagian. Kemudian nabi terakhir dari Bani Israel siapa? Nabi Isa. Iya, Nabi Isa alaihissalam atau disebut juga mereka memanggil Yesus. Nabi Isa itu nabi dari Bani Israel yang terakhir. Nah, Bani Israel ini Arab atau bukan? Ya, kurang keras suaranya sih. Bukan. Ya, bukan ya. Ya tadi Jibril juga jawab ya. Iya. Jadi Bani Israel ini bukan Arab. Sekarang kalau tanya, kalau Ismail bagaimana? Arab atau bukan? Kalau Nabi Ismail, sekarang kita kembali lagi ke Nabi Ismail. Nabi Ismail, dia Arab atau bukan sekarang? Siapa tahu? Oh iya, ini siapa? Masih Arab kan ya. Ini nih. Ya, terus siapa lagi jawab? Ayo, kalau Nabi Ismail bagaimana? Dia Arab atau bukan? Arab. Arab, Irak Arab. Iya. Iya. Nabi Ismail ini coba dengarkan ya. Nabi Ismail bagaimana? Asalnya dia bukan Arab, tapi menjadi Arab. Tapi dia menjadi Arab. Kenapa? Kok bisa menjadi Arab? Karena begini. Karena dia berbahasa, dia bercakap-cakap, dia cakap dengan bahasa Arab yang fushah, yang fasih, yang persis seperti orang Arab. Bahkan dia yang paling fasih.
Dia berbicara bahasa Arab yang paling bagus karena dia menjadi nabi dan rasul. Dia aslinya bukan Arab, kemudian dia menjadi Arab. Yakni ketika datang ke Mekah, dia itu seorang bayi, masih bayi begini ya. Bayi udah bicara belum? Belum kan? Ya asalnya dari Irak nih. Kemudian datang ke Mekah. Ya, datang di Mekah sama ibunya ya, Hajar ya. Terus bagaimana? Apa mereka berdua? Ada orang nggak di sekitar situ? Gimana? Ada orang nggak di sekitar situ? Jawabnya gimana? Adik-adik, ada orang nggak? Asalnya nggak ada, cuma mereka berdua. Ya, nanti ada kisahnya ya. Nanti kapan-kapan lah itu sampai terjadi, sampai Hajar nanti sa'i 7 kali ke Bukit Sofa, Bukit Marah mencari karena mereka sudah nggak punya apa-apa. Habis Ismail nangis nggak punya air. Kemudian nanti muncul air Zam-Zam. Ya. Kemudian ada air Zam-Zam, akhirnya mereka berdua di situ saja. Terus kemudian ada air Zam-Zam sehingga mereka bisa hidup. Kemudian nanti akan datang ke situ namanya, siapa yang datang ke situ? Ayo, siapa yang tahu? Kemudian ada yang datang ke situ. Satu kampung datang tuh. Siapa yang tahu dari mana mereka itu? Ayo. Tahu nggak ceritanya? Asalnya Hajar sama Ismail berdua kan? Nah, terus nanti ada orang satu kampung datang ke situ. Siapa itu? Dari mana mereka? Ayo, tahu belum? Kok diem aja semua? Gak ada yang tahu apa? Ada yang tahu? Tulis. Suku Jurhum. Namanya suku Jurhum dari Yaman. Suku Jurhum dari Yaman. Ini Arab atau bukan Arab? Orang Yaman itu Arab atau bukan Arab? Hah? Bukan. Bukan? Yang lain gimana? Ayo. Yaman, tahu Yaman nggak? Yaman tuh Jazirah Arab itu yang paling selatan. Itu Arab atau bukan? Iya, itu Arab. Itu Arab. Itu Arab asli. Termasuk Arab asli, orang-orang Yaman. Nanti yang datang ke situ namanya suku Jurhum. Datang ke situ. Kemudian, kenapa kok datang ke situ? Ya udah cerita sedikit lah. Karena begini, di Yaman itu mereka punya bendungan. Tahu bendungan nggak? Bendungan itu apa ya? Kalau bahasa Arabnya sad. Kalau bendungan bahasa Inggrisnya apa ya? Bendungan lah, bendungan ya. Bendungan itu apa ya? Air itulah yang ditampung besar gitu. Itu air itu bendungannya itu hancur. Sehingga mereka tidak punya tempat untuk menyimpan air itu. Maka mereka pada pergi. Termasuk suku Jurhum ini. Jurhum ini pergi, kemudian mereka mendekati Mekah itu waktu itu mereka melihat ada burung. Kalau ada burung berarti ada air. Kalau ada burung berarti ada apa? Ada air. Mereka mendekati itu. Di situ ada burung-burung tuh, dekati terus. Ternyata di situ mereka menemukan Hajar dan Ismail dan di situ ada air Zam-Zam. Maka mereka bilang kepada Hajar, mereka boleh nggak tinggal di situ gitu. Satu kampung tuh. Sama Hajar bilang, ya udah boleh, tapi tidak boleh menguasai air Zam-Zam. Kalian boleh tinggal di sini. Nah, suku Jurhum inilah orang Arab asli berbicara dengan bahasa Arab. Sehingga Ismail yang tadinya bayi, ya masih bayi, maka dia nanti berbicara dengan bahasa Arab. Karena dia tinggal bersama suku Jurhum.
Dan di situ dialah Ismail ini dia menjadi Arab. Itu. Namanya ini istilah-istilah aja ya. Nanti kalian kalau dengar Arab musta'aribah. Musta'aribah. Tulis saja musta'aribah. Musta'aribah itu apa? Menjadi Arab. Musta'aribah menjadi Arab. Asalnya bukan Arab, kemudian dia menjadi Arab. Musta'aribah. Kalau Jurhum itu istilahnya Arab Aribah. Arab apa? Aribah. Tulis Arab Aribah. Suku Jurhum, orang-orang Yaman, Arab Aribah, yaitu asli Arab. Memang betul-betul asli Arab. Kalau Ismail Musta'aribah, dia menjadi Arab. Karena dia nanti akan berbicara persis seperti orang Arab. Bahkan nanti dia lebih pandai karena dia menjadi nabi dan rasul, diajari oleh malaikat Jibril. Nah, para nabi dan rasul ini dia berbicara dengan bahasa yang paling bagus semuanya. Ya, itulah kisah Nabi Ismail yang tinggal di Makkah di sebelah Ka'bah. Dan dia nanti akan menurunkan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, itulah Nabi Ismail. Ya, satu lagi pertanyaan. Kalau ditanya, kapan pertama kali kesyirikan itu terjadi di muka bumi? Kapan? Kapan? Di zaman Nabi Nuh. Yang lain bagaimana? Iya, di zaman Nabi Nuh. Sebelum itu ada kesyirikan enggak? Oke. Enggak. Sebelum itu adakah kesyirikan? Adakah orang menyembah selain Allah? Kalau ditanya bagaimana? Ada. Hah? Ada, tapi majority. Enggak majority. Enggak. Jawabannya apa? Tidak ada. Sebelum itu tidak ada. Yang pertama kali terjadi orang menyembah selain Allah itu adalah umatnya Nabi Nuh. Yang Nabi Nuh diutus itu. Jadi ya, pas sebelum Nabi Nuh diutus itu terjadi. Sebelum Nabi Nuh diutus, kemudian diutus Nabi Nuh. Nah, disitulah. Itu manusia pertama kali yang mereka itu punya sesembahan yang selain Allah. Itu di situ. Ada berapa yang mereka sembah? Tulis, ada berapa yang mereka sembah? Yang selain Allah itu, ada yang tahu nggak? Kalian baca surat Nuh. Nanti surat Nuh itu ada. Ada berapa yang mereka sembah itu? Ada 5. Ya. Wat, Suwa, Yaguth, Wat, Suwa, Yaguth, yang ketiga, yang keempat siapa ya? Ya'uq apa siapa itu ya? Waddaw wala su'a wala Yagutha wa Ya'uq. Aduh, ini namanya susah ya, maaf ya. Karena bukan pakai bahasa kita dan bukan bahasa Arab ini. Ya'uq. Nasr, yang kelima Nasr. Wat, Suwa, Yaguth, Ya'uq, Nasr, 5 ini. Siapa itu 5 orang itu? Itu tadinya adalah ulama, tokoh agama mereka yang meninggal dunia. Itu nanti insya Allah lain kali, insya Allah kita akan kisahkan itu nanti bagaimana bisa terjadi umatnya Nabi Nuh terjerumus ya, sebelum Nabi Nuh diutus, terjerumus sampai-sampai mereka beribadah, sampai-sampai mereka menyembah pada yang selain Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah nanti lain waktu ya. Ini sekarang tadi kita cerita tentang
Nabi Ismail dulu. Ya seperti itu. Tapi dari Nabi Ismail nanti tidak ada yang menjadi wallahu taala alam itu tidak ada yang menjadi rasul sampai kemudian diutus Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak seperti Bani Israel itu banyak sekali rasul-rasul dari Bani Israel banyak ya. Sampai yang terakhir kemudian nanti Nabi Isa alaihissalam. Baik, ada pertanyaan nggak sampai di sini dulu sebelum kita lanjutkan? Ini kemudian kita akan belajar tentang agama, tentang akidah. Ada pertanyaan atau tidak? Silakan. Boleh tulis, boleh bicara langsung. Nggak ada? Benar nggak ada yang ditanyakan? Nih tentang sejarah semua tadi. Sudah jelas semua ya? Insya Allah jelas. Kalau nggak ada yang bertanya, berarti ya mudah-mudahan sudah jelas. Sekarang kita lanjutkan materi kita. Kemarin sampai aku share dulu ya. Ininya. Karena ada yang tanya. Oh iya. Kemarin sampai di itu. Kapan suatu amal itu menjadi ibadah? Yaitu apabila diniatkan untuk mendekatkan diri atau bertakorup. Ya, takorup itu mendekatkan diri ya. Takorup dari kata korib. Korib itu dekat. Takorup itu mendekatkan diri. Jika diniatkan untuk mendekatkan diri, garis miring takorup kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan diiringi penuh kecintaan dan penuh ketundukan atau garis miring penghinaan diri. Ya, maksudnya merendahkan diri dengan penuh kecintaan dan penuh ketundukan, garis miring menghinakan diri, merendahkan diri. Itulah ibadah. Itu bisa menjadi ibadah. Kalian kalau punya suatu amal, kalian niatkan ini supaya aku mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya apa mendekatkan diri itu? Takorup itu. Takorup itu bisa, takorup tulis ya, takorup mendekatkan diri itu bisa sama dengan ingin mendapatkan balasan, garis miring, cinta, garis miring, ridho. Garis miring kedudukan. Dari Allah. Kedudukan maksudnya supaya dia mendapatkan tempat yang tinggi nanti di akhirat gitu. Yaitu seorang takorup maksudnya dia ingin supaya kedudukannya semakin dekat dengan Allah maksudnya. Mendapatkan cintanya Allah, mendapatkan ridhonya Allah, atau mendapatkan balasan dari Allah. Itu di situ. Misalnya kamu berbuat apapun, misalnya anak-anak kalian berbuat apapun, misalnya kalian ngasih makan sama hewan. Kalian ngasih makan sama hewan ya. Misalnya ayam, misalnya kucing. Ya. Kalian lakukan itu, misalnya kalian punya apalah makanan apa gitu. Kalian lakukan supaya kalian semakin dekat dengan Allah. Ya, ini yang kedudukan supaya kita semakin dekat dengan Allah maksudnya supaya Allah itu suka sama kita, cinta sama kita, atau supaya Allah itu ridho sama kita, atau supaya kalian dibalas oleh Allah, mendapatkan balasan dari Allah. Atau tadi masih kurang ya, garis miring tadi masih kurang, ampunan, atau ingin mendapatkan ampunan, garis miring ampunan, garis miring
kasih sayang. Ya cinta tadi ya, garis miring rahmat. Rahmat itu kasih sayang. Supaya mendapatkan kasih sayang dari Allah, kalian ngasih makan ke kucing atau ngasih makan ke ayam. Maka itu menjadi ibadah. Maka itu menjadi ibadah. Itu mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga membantu orang tua misalnya, atau membantu orang lain atau membantu orang tua misalnya. Dalam bentuk apa? Misalnya cuci piring di rumah misalnya. Kalian niatkan untuk menyenangkan orang tua kalian agar Allah itu memberikan balasan kepada kalian. Atau agar orang tua cinta kepada kalian dengan kalian berbuat baik kepada orang tua dengan mencuci piring. Maka ini menjadi ibadah juga. Ini kan menjadi ibadah. Nah, selain dari ibadah-ibadah yang lain seperti sholat, puasa, itu jelas. Tapi ada amal-amal yang itu bisa menjadi ibadah seperti itu. Iya, apalagi kelas ini. Ya, kita belajar agama ini dalam rangka apa ini supaya? Supaya kita mengerti agama kita. Supaya kita ini semakin dekat. Kalau sudah belajar, nanti kita mengenal Allah, cinta kepada Allah. Semakin dekat kita kepada Allah. Ini termasuk ibadah. Bahkan belajar ilmu agama termasuk ibadah yang agung, yang sangat agung. Termasuk ibadah yang sangat agung. Karena dari situlah kalian bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala, dan kemarin sudah dibahas ya. Kalau nggak kenal Allah gimana bisa cinta gitu. Padahal di dalam ibadah itu mesti terkandung apa? Cinta. Ini kemarin disampaikan di sini. Walladzina amanu nih asyaddu hubban, amat sangat besar ini asyaddu hubban, cintanya kepada Allah. Jadi dalam ibadah mesti mengandung rasa cinta. Nah, kata Ibnu Abbas itu sampai mengatakan berpikir untuk memahami agama ini lebih utama daripada sholat malam. Kata Ibnu Abbas itu. Karena kalau orang berpikir belajar agama, manfaatnya itu bukan hanya untuk dirinya dan untuk orang lain. Sedangkan kalau dia sholat malam, manfaatnya untuk dirinya sendiri saja. Tapi ini padahal bukan berarti sholat malam. Sholat malam itu kedudukannya sangat tinggi. Ibadah yang kedudukannya sangat tinggi. Tapi belajar ilmu agama juga tidak kalah tinggi dengan itu. Siapa Ibnu Abbas ya? Ibnu Abbas nih, sebentar ya. Aku sekarang sedikit nih. Siapa Ibnu Abbas? Abdullah bin Abbas. Ini Nabi Muhammad. Kelihatan nggak tulisannya sekarang nih? Kelihatan nggak ini? Tulisan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau punya ayah. Namanya siapa? Ayahnya siapa? Abdullah. Sini aja lah. Punya ayah namanya Abdullah. Abdullah ini punya ayah lagi namanya nanti Abdul Muthalib. Nah, dia Abdul Muthalib ini kakeknya ya. Nah, ini Abdullah ini punya saudara namanya Abbas.
punya saudara juga namanya Abu Thalib. Ya kan? Abbas ini nanti punya anak namanya Abdullah. Abu Thalib punya anak nanti namanya Ali. Nah, inilah yang inilah yang disebut Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas sering disebut Ibnu Abbas, anaknya Abbas. Kalau ini Ali bin Abi Thalib. Ini semua namanya sepupu ya. Dalam bahasa Malaysia apa itu sepupu ya? Kalau bahasa Indonesia ini sepupu dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nanti beliau juga punya paman, ini juga Muslim, masuk Islam, namanya Hamzah. Di sini Hamzah. Beliau meninggal di perang Uhud, ini Hamzah. Ini Muslim, Hamzah ini masuk Islam, Hamzah. Kemudian Abbas ini masuk Islam. Ya, inilah yang disebut ini Abdullah bin Abbas, atau Om Bagus suka bilang Ibnu Abbas. Ibnu Abbas itu ini. Ya. Jadi kemarin membahas itu. Sekarang kemarin kita ibadah itu ini bentar. Ibadah. Jadi ibadah itu nanti ini di sini taqarrub kepada Allah diiringi dengan cinta dan juga ketundukan atau merendah. Nah, supaya ibadahnya baik, benar, makanya orang beribadah ini dia perlu, supaya ibadahnya ini bagus, nanti dia ini untuk cinta dan ini. Ya, untuk cinta ini dia harus mengenal Allah. Nah, kalau tidak mengenal Allah, nanti dia tidak cinta. Makanya ibadahnya nggak bagus. Dan nanti supaya ibadahnya benar juga, dia harus yang kedua nanti mengenal di sini tata cara ibadah. Harus tahu tata caranya. Ya. Kalau orang beribadah harus tahu tata cara beribadah itu bagaimana. Dari mana kalian tahu tata cara ibadah itu? Sekarang pertanyaannya. Kalau kepingin beribadah tuh caranya begini loh. Dari mana kita tahu itu? Dari siapa itu? Ada satu orang yang dia tugasnya mengajari kita untuk bagaimana caranya beribadah kepada Allah. Ini ada satu orang itu yang dia diberi tugas untuk mengajari kita semua tentang tata cara ibadah ini. Siapakah itu? Siapakah orang itu? Gimana jawabnya? Siapakah orang yang diberi tugas untuk mengajari kita bagaimana caranya beribadah kepada Allah? Di sini nanti. Kita harus mengenal orang itu. Siapa orang itu? Ayo kok diam aja.
Siapa orang yang diberi tugas mengajari kita tata cara beribadah itu bagaimana? Siapa anak-anak? Ayo. Ada satu orang, dia diberi tugas oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengajari kita bagaimana caranya beribadah kepada Allah. Siapakah orang itu? Nabi Muhammad. Iya, Nabi Muhammad Rasulullah. Iya, ini betul. Mbak Rahma juga betul. Mengenal Rasulullah. Ini Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini diutus. Yang ketiga ini diutus untuk mengajari kita tata cara ibadah tersebut. Juga untuk mengajari kita siapakah Allah itu. Ini kita mengetahui yang nomor 1 dan nomor 2 ini dari siapa? Dari yang nomor 3 ini. Bagaimana kalian bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala? Allah nggak kelihatan. Nggak bisa dilihat. Allah itu tidak kelihatan. Supaya kita bisa mengenal Allah lewat yang ini. Yang nomor 3 ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Supaya kita mengenal Allah lewat beliau. Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Terus bagaimana kita tahu caranya mendekatkan diri kepada Allah? Caranya bagaimana? Nggak tahu. Lewat ini juga, yang ketiga ini juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi untuk mengenal yang nomor 1, nomor 2 pun kita harus mengenal yang nomor 3 ini. Karena nomor 3 ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini yang akan mengajari kita semuanya. Makanya penting kita mengenal Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu dalam pelajaran ini ada pelajaran sirahnya ada, ya, pelajaran tentang sejarah bagaimana Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dari mana beliau asalnya, ya, supaya kita tahu, kita mengenal beliau, agar nanti kita bisa mengenal yang nomor 1 dan nomor 2. Mengenal. Nanti kita mesti mengenal Allah, mengenal tata cara ibadah. Ini apa tata cara ibadah nomor 2 ini? Mengenal tata cara ibadah. Tata cara ibadah yaitu mengenal, maksudnya mengenal agama Islam. Mengenal Allah. Kalau orang pengen beribadah dengan benar, supaya ibadahnya ini benar, kita adik. Ini ya, aku lingkarin. Supaya ibadahnya benar, dia harus mengenal 3 ini. Dia harus mengenal yang 3. Mengenal Allah. Mengenal yang kedua, tata cara ibadah itu apa itu? Agama Islam, mengenal agama Islam. Dia harus mengenal Allah, mengenal agama Islam, ya, tata cara ibadah itu ada dalam agama Islam gitu. Yang ketiga, dia harus mengenal Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. 3 ini. 1, 2, 3 ini harus dia kenal. Supaya ibadahnya itu benar. Karena orang yang tidak mengenal 3 ini nanti ibadahnya tidak seperti yang diinginkan Allah. Ibadahnya yang menurut dia aja. Ibadahnya ngawur istilahnya. Bahasa Malaysianya apa ngawur ya? Ada nggak Malaysia ngawur gitu? Ya menurut dia sendiri. Asal-asal gitu. Tidak seperti yang diinginkan Allah. Jadi harus mengenal 3. Mengenal Allah, mengenal agama Islam, mengenal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau dia nggak mengenal ini, nanti dia beribadah. Ada orang ya, misalnya kamu tahu, ada orang pengen dekat sama Allah, tapi dia nggak tahu caranya. Akhirnya gimana? Datang ke kuburan, cari, nah, malah ketemu sama nggak tahu ketemu siapa. Ada yang pergi ke gunung, ada yang pergi ke laut. Dia nggak tahu caranya beribadah, nggak tahu. Ya. Nah ini yang 1, ini 3 ini Allah, agama Islam. Yang ketiga Nabi Muhammad
Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini tiga yang ini, makanya ini tiga nanti ini kalau orang sudah mati, ini jadi apa nih yang tiga ini? Siapa yang tahu? Ditanya. Hah? Ditanya. Iya, jadi pertanyaan kubur. Tulis ya, pertanyaan kubur. Pertanyaan kubur itu ada berapa? 3. Ada 3 saja. Siapa? Siapa Tuhanmu? Iya, siapa Tuhanmu? Apa agamamu? Apa agamamu? Siapa nabimu? Siapa nabimu? Siapa pemimpinmu dalam agama maksudnya? Siapa? Kamu beragama itu kamu ngikutin siapa gitu, Mas? Itu siapa nabimu maksudnya? Kamu beragama itu ngikutin siapa? Siapa nabimu? Ini pertanyaan kubur. Setiap orang yang mati nanti, ya kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau orang sudah meninggalkan kubur semuanya akan datang 2 orang malaikat, ya, yang warnanya biru kehitam-hitaman atau hitam kebiru-biruan. 2 orang ini nanti akan bertanya kepada orang tersebut. Rohnya dikembalikan lagi. Rohnya sudah diambil, dikembalikan lagi. Supaya kemudian dia ditanya, siapa Tuhanmu? Siapa Robmu? Apa agamamu? Siapa nabimu? Yaitu pemimpin kamu dalam agama, siapa? Jawabnya pakai hafalan atau pakai amal soleh? Amal soleh. Ini jawabannya, siapa yang ibadahnya benar ketika hidup? Nih, siapa yang ibadahnya benar selama hidup dia mengisi dengan ibadah yang benar, dia akan diberi pertolongan oleh Allah untuk menjawab ini 3 ini. Jadi jawabnya bukan pakai hafalan. Semua orang juga hafal, banyak yang hafal. Ya, termasuk orang-orang namanya orang-orang munafik. Orang-orang munafik tuh dia ngakunya Islam tapi hatinya enggak Islam. Dia ngomongnya saya Islam, tapi hatinya dia enggak Islam. Dia juga hafal, ini hafal. Tapi dia tidak bisa menjawab pertanyaan ini. Karena ketika hidupnya dia tidak ini, ibadahnya tidak ada atau ibadahnya tidak benar. Ya. Dan nanti kita belajar ini, nanti kita banyak belajar di sini insya Allah bagaimana kita mengenal Allah dalam kitab ini. Juga nanti kita akan mengenal agama Islam itu, bagaimana agama Islam dalam kitab ini. Dalam kitab ini yang kita nanti insya Allah kita baca-baca, ada 2 ini yang paling utama. Nanti yang ketiga ini Om Bagus tambahkan dengan kita belajar sirah. Tadi seperti sirah tadi, diawali dengan dari Nabi Adam, dan seterusnya sampai Nabi Muhammad SAW. Ya, jadi ulang lagi, kalau kepingin ibadahnya baik dan benar, dia harus mengenal yang diibadahi. Dia mengenal yang diibadahi ini. Yang diibadahi siapa? Nih, dia harus mengenal yang diibadahi, yaitu Allah. Mengenal caranya beribadah. Gampangnya gitu, mengenal cara beribadah, yaitu agama Islam. Mengenal orang yang diutus. Yang ketiga, mengenal orang yang diutus oleh Allah itu. Diutus oleh Allah untuk menyampaikan agama Islam ini. Yang nomor 2. Mengenal orang yang diutus Allah untuk menyampaikan agama Islam. Diutus oleh yang nomor 1 untuk mengajari yang nomor 2. Siapa itu? Yang nomor 3 ini. Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, itu 3 ini harus kita mesti kenal. Kalau nggak kenal 3 ini nanti ibadah kita, ya,
ibadahnya asal-asalan, makanya nggak ada cintanya, nggak ada. Terus satu lagi, yang kemarin Om Bagus katakan ke kalian, siapa yang nanti ibadahnya baik dan benar, terus ngapain emangnya? Kalau ibadahnya baik dan benar, apa yang akan dia dapatkan? Dia akan mendapatkan ini. Nih, di dunia dan di akhirat. Dua-duanya. Dia akan mendapatkan bahagia dan sukses di mana? Dua-duanya, di dunia dan di akhirat. Sekarang, di dunia dalam bentuk apa? Kebahagiaan ini. Namanya kebahagiaan apa? Kebahagiaan batin, ketentraman, ketenangan yang tidak dimiliki oleh orang yang tidak beribadah. Ketenangan, orang yang beribadahnya bagus itu, anak-anakku sekalian, dia punya suatu ketenangan. Kebahagiaan hati ini, ketenangannya itu tidak dimiliki oleh orang yang tidak beribadah. Semakin ibadahnya bagus, nanti dia itu orangnya, hatinya ini semakin tenang. Namanya sakinah. Namanya tatmainul qulub. Hatinya itu dia sangat tenang. Memiliki hati yang tenang. Dan ini orang yang paling bahagia ini. Hatinya yang paling tenang. Sekarang, ini di dunia ya, belum di akhirat. Kalau di akhirat sudah jelas. Surga yang selama-lamanya, kebahagiaan yang selama-lamanya nggak ada hitungan tahun. Sekarang, coba Om Bagus tanya sama kalian. Kalau kalian, wah masa sih kalau ibadah bikin bahagia? Sekarang, aku tanya ke kalian. Coba ingat-ingat. Dalam satu tahun, kapan kalian itu paling bahagia? Diingat-ingat coba. Pas kapan kalian itu seneng gitu? Pas kapan? Yuk. Pas kapan kalian seneng ini? Bulan puasa, Pak D. Bulan puasa, Andres jawab. Yang lainnya, coba gimana? Kapan kalian tuh paling seneng, merasakan paling seneng? Yo, Akmal, Amirul, Arif. Ramadan. Hah? Ramadan. Ramadan siapa ini? Nabil. Nabi. Ya, Nabil. Menurut Nabil Ramadan. Menurut Andres puasa Ramadan. Terus siapa lagi? 1 tahun, di mana kalian tuh paling seneng itu? Anita Rahmah, Danis, Jibril, Fadil, Ibrahim, Iva, Khadijah, Nabil, sudah Nabil, Nur Aziza, Reza, Arya, Hana, Hani, Yusuf Samil, Hamzah, mana Hamzah tadi? Ada Hamzah tadi? Muhammad Hamzah. Ayo dijawab. Kapan dalam setahun kalian paling senang? Idul Fitri. Nur Aziza bilang Idul Fitri. Ibrahim, Ramadan, Idul Fitri, Idul Adha. Siapa lagi? Setahun, coba kalian lihat. Kalian tuh paling senang di situ. Coba. Siapa lagi? Ayo jawab. Yang lainnya. Kok diam yang lainnya? Aduh, mana nih? Ayo bangun. Ayo bangun. Yang lainnya mana ya? Ayo, kapan kalian paling senang dalam setahun? Ada yang Waktu Jumatan. waktu Jumatan. Ada yang senangnya pas tahun baru, ada nggak? Hah? Kapan kalian paling senang? Aku tanya, pas kalian jajan sama teman-teman apa pas bulan Ramadan Idul Fitri? Ya, gimana? Jajan pas bulan Ramadan. Jajan buat buka. Iya, jajan pas buka.
Pinter ya, pinter gue. Iya. Insya Allah ya. Kalau kalian ingat-ingat sekarang ya, sekarang dengerin nih. Nih. Ya, sekarang nih. Ini kalau kalian ingat-ingat dalam setahun, sesuatu yang paling bahagia, paling kita senang, ya, itu coba kalian lihat antara bulan Ramadan dengan Idul Fitri. Jadi kalian jawaban kalian semua betul, Masya Allah, tabarakallah. Itu momen kalian paling senang. Kita semua. Padahal ketika bulan Ramadan kita puasa selama berapa hari? 1 bulan puasa. Puasa itu lapar, haus, capek, kurang tidur, bangun pagi sahur. Kenapa kok kalian bisa justru bahagia? Karena Allah Subhanahu wa taala itu, ya, jangan dikira Allah itu diam saja. Ketika seseorang beribadah, Allah itu akan memberikan balasan karena Allah Maha mensyukuri. Maha mensyukuri itu gimana ya? Kamu tahu namanya orang itu suka berterima kasih ya. Kalau dikasih sesuatu dia berterima kasih. Allah itu lebih yang paling seperti itu. Paling berterima kasih Allah itu maksudnya paling mensyukuri. Jadi Allah itu nggak diem aja kalian puasa, kalian bersusah-susah sahur, kemudian taraweh. Bulan Ramadan itu paginya puasa, malamnya taraweh. Banyak ibadah. Dan kalian tanya, nanti juga sebentar ini sebelum aku lupa ya, kalian tanya kepada orang yang haji. Ya, mungkin kalian belum haji. Orang yang haji itu sama, capeknya luar biasa. Udah gitu dia ngabisin duit banyak. Karena berhaji itu biayanya besar. Udah gitu dia capeknya, bener-bener orang haji itu capek banget. Tapi kalau orang ditanya seumur hidup yang paling bahagia kamu di mana, dia akan menjawab ketika saya haji. Kalau seumur hidup ya, yang paling bahagia itu kamu di mana? Waktu nikah? Waktu kamu begini? Waktu kamu diterima sekolah? Enggak. Ketika dia haji, itulah saat yang paling bahagia dalam hidupnya. Kalau setahun, karena kalian belum haji. Kalau setahun, itu nanti ada di bulan Ramadan. Dan puncaknya, setelah kalian sebulan berpuasa, Allah akan berikan itu puncaknya ketika apa? Idul Fitr. Idul Fitri. Setelah kalian sebulan, kalian beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, paginya puasa, malamnya apa? Taraweh. Dan di situ bisa dikatakan hampir-hampir maksiat itu sangat sedikit. Maksiat itu sangat sedikit. Di hari Idul Fitri itu kalian akan merasakan puncaknya kebahagiaan di situ. Itu kayak hati kita itu kayak pokoknya sesuatu yang paling luar biasa ada di situ. Kenapa? Karena dari ibadah itu. Ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala akan melahirkan kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Itu bukti. Ya. Allah memberikan balasan kepada orang yang beribadah karena dia berbuat sesuai dengan tujuan Allah menciptakan dia. Itu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kalian itu sekolah, ya semuanya kan sekolah nih. Niatkan sekolah itu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa? Saya sekolah karena saya taat kepada orang tua saya. Supaya orang tua saya bahagia. Dan saya sekolah ini sebagai bentuk ketaatan saya pada orang tua saya dan juga menuntut ilmu supaya saya menjadi orang yang berguna. Ya, digunakan itu untuk supaya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya sekolahnya juga menjadi ibadah, semuanya menjadi ibadah. Itu tadi bukti siapa yang beribadah dengan benar, sungguh-sungguh dan benar dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ibadahnya, dia akan mendapatkan kebahagiaan sebagaimana yang kalian rasakan di bulan Ramadan dan di hari Idul Fitr. Juga nanti kalau kalian
insya Allah semoga Allah mudahkan kalian pergi berhaji. Kalian akan merasakan itu sesuatu yang paling bahagia bagi kalian dalam hidup, seumur hidup kalian. Itulah puncak yang paling bahagia kalian ketika kalian itu insya Allah nanti kalian akan berhaji. Namanya orang tuh nggak tahu, Om Bagus kasih tahu ya. Orang haji, manfaatnya untuk siapa? Yuk jawab. Kalau kita beribadah, termasuk misalnya berhaji, manfaatnya buat siapa? Untuk kita sendiri. Untuk kita sendiri. Tapi sebagian orang tuh, nanti. Kalau dia punya uang, ada haji banyak nanti. Padahal itu untuk dirinya sendiri. Dan dia akan mendapatkan kebahagiaan sebelum di akhirat nanti dibalas dengan surga. Ya, dan puncaknya di surga itu ya, puncak kenikmatan surga itu apa? Coba ditulis saja. Puncak kenikmatan akhirat atau puncak kenikmatan surga. Puncaknya apa itu? Surga itu ada kenikmatannya banyak ya. Makanan, ya, suami istri, punya keluarga, terus ada mallnya juga di surga itu, ada mallnya, tapi nggak seperti mall di dunia ya, lebih kayaknya kata Nabi SAW tuh surga itu belum pernah dilihat oleh mata, belum pernah didengar oleh telinga, belum pernah terpikir oleh manusia. Surga. Jadi kalau ada mall di surga itu ya namanya aja sama, tapi seperti apa mallnya beda. Tapi puncak kenikmatan di surga itu adalah apa? Titik. Tulis puncak kenikmatan di surga sama dengan memandang wajah Allah. Memandang wajah Allah. Itu puncak kenikmatan di surga. Sebentar. Akhirnya ada yang buka siapa nih? Baik, kita sedikit. Udah 1 jam ya, nggak terasa ya. Di Malaysia sudah zuhur belum ya, Akmal? Sekarang ditulis soal. Satu ini sebelum kita tutup ya. Belum ya? Tulis. Soal tulis. Apa tanda seseorang itu cinta kepada Allah yang sekarang ini? Apa tandanya seseorang itu cinta kepada Allah? Apa tandanya kalau kalian cinta sama Allah? Tulis. Apa tanda seseorang cinta kepada Allah? Cinta kepada Rabb-Nya. Ma alamatu mahabbatil abdi rabbahu. Ini kalau dibaca seperti itu. Tandanya 1. Dia mencintai garis miring menyukai. Dia mencintai garis miring menyukai apa-apa yang Allah cintai garis miring sukai. Tandanya apa? 1. Dia mencintai atau menyukai apa-apa yang Allah sukai atau apa-apa yang Allah cintai. Kalau Allah cinta, dia juga cinta. Kalau Allah enggak, kalau Allah suka, dia juga suka. Dia sukanya gimana? Dia sukanya mengikuti Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dia membenci apa-apa yang Allah benci. Dia membenci apa-apa yang Allah benci. Yang ketiga, mentaati perintahnya. Dia mentaati perintahnya. Ya, kalau orang cinta itu gimana? Ya taat, kalau disuruh ya taat, yaitu mentaati perintahnya. Yang ketiga, yang keempat, dia menjauhi larangannya. Dia menjauhi larangannya. Yang keberapa itu? Keempat. Sekarang kelima ya.
Yang kelima, dia mencintai wali-walinya, mencintai wali-walinya atau siapa-siapa yang dicintai Allah. Dia mencintai wali-wali Allah atau siapa yang dicintai Allah. Garis miring, siapa yang taat kepada Allah. Siapa yang taat kepada Allah. Jadi dia mencintai orang yang taat kepada Allah. Yang nomor selanjutnya nomor 6, dia memusuhi siapa yang dimusuhi oleh Allah. Dia memusuhi siapa yang dimusuhi oleh Allah. Ya, ditulis dulu kalau sudah selesai tulisnya. Maksudnya bagaimana? Ya, maksudnya kalau orang cinta kepada Allah tuh tandanya bagaimana? Saya tuh udah cinta belum ya sama Allah ya? Ada, lihat aja kamu cinta enggak sama Allah, dilihat dari 6 ini. 6 atau berapa itu? 6 ya. Kamu cinta apa yang Allah cinta? Kamu benci apa yang Allah benci? Dan mengikuti taat kepada perintahnya. Kalau orang cinta sama seorang tuh disuruh dia mesti taat. Kalau dilarang dia mesti taat juga, menjauhi larangannya karena dia cinta. Dan mencintai siapa? Orang yang taat kepada Allah atau wali-wali Allah. Dia akan senang sama orang yang taat kepada Allah. Nih misalnya kamu punya teman ada 2. Teman kamu yang satu taat kepada Allah, dia rajin sholat. Yang satu nggak sholat. Yang satu nggak mau sholat, yang satu sholat. Yang kamu cintai yang mana? Kalau yang kamu cintai orang yang rajin sholat, ya berarti kamu tuh cinta sama Allah berarti. Berarti kalau kamu lebih cinta sama temanmu yang nggak pernah sholat daripada yang rajin sholat, berarti kamu tuh nggak cinta sama Allah. Karena orang yang cinta kepada Allah, dia cinta kepada orang yang taat kepada Allah. Dan dia kalau melihat ada orang lain, teman yang dia itu taat kepada Allah, dia senang. Itu tandanya berarti kamu cinta sama Allah. Dan kalau kamu melihat orang lain yang nggak taat sama Allah, nggak mau sholat, dan tidak taat kepada Allah, kamu nggak senang. Berarti kamu cinta kepada Allah malahan. Aduh, jadi lupa tadi mau ngomong apa ya. Astagfirullah. Ya, ini tanda kita cinta atau tidak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Soalnya kalau kita nggak cinta sama Allah, ya ibadahnya nggak bisa bagus, nggak bener ibadahnya, nanti terus ya nggak bisa bahagia. Makanya sholatnya, pas sholat mikirnya kemana-mana, nggak bisa khusyuk. Ya. Nanti ada caranya, bagaimana ya supaya cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah nanti ada. Ini kelihatan nggak ini? Apa screen-nya? Kelihatan ya? Nggak bisa. Sekarang kita kepengen tahu yang selanjutnya. Mau sampai jam berapa ya? Udah 1 jam lebih ini ya. Atau segini dulu aja ya. Segini dulu aja. Nanti kalian terlalu lelah, malah nggak bagus. Ada pertanyaan nggak? Anak-anakku sekalian, ada pertanyaan atau tidak? Boleh ditulis, boleh bicara. Silakan. Nggak ada, Pak D. Ya, Belum gimana? ada. Belum ada. Oh, belum ada. Yang lainnya bagaimana? Ada pertanyaan atau tidak?
atau bingung mau bertanya? Harus ngomong apa kok lali aku. Ya Allah. Dicatat ya, besok lagi juga tolong jangan lupa siapkan catatannya dan mencatat, ditulis. Jadi nanti ada bekasnya bisa kamu baca lagi. Nanti makanya coba sebagai penutup ya untuk menjelaskan cinta kepada Allah ini Om Bagus kasih sebuah hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Muslim. Ya, hadis riwayat Muslim. Hadisnya sahih. Kalau orang bilang hadis riwayat Muslim atau hadis riwayat Bukhari, Al-Bukhari atau Muslim. Muslim ini muridnya Bukhari. Berarti hadis itu sahih, benar, datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, zaman dulu ini ada ini, nggak tahu ini siapa ini umat siapa, cuma Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengisahkan, Inna rojulan zaro akhon lahu fi qaryatil ukhra. Sesungguhnya ada seorang laki-laki, seorang dia berziarah atau mengunjungi saudaranya, temannya, teman satu agama di desa yang lain. Ya. Fa'arsadallahu ala madrajatihi malakan. Maka Allah mengutus seorang malaikat, malakan itu malaikat, untuk mengetahui derajatnya. Maksudnya keinginan dia itu apa. Ya. Tapi malaikatnya ini nanti ya dia menjelma jadi orang biasa gitu. Dia menjelma jadi orang biasa. Terus mendatangi orang ini. Falamma ata, maka tatkala malaikat itu telah datang menemui orang tadi yang mau mengunjungi temannya di sebuah desa yang lain. Dia mau mengunjungi temannya. Kemudian malaikat ini mengatakan, Aina turid, kamu mau kemana? Gitu. Kemudian orang ini menjawab, Uridu akhon li, aku ingin mendatangi saudaraku. Ya. Kemudian malaikat mengatakan, Halaka min ni'matin tarubuha ilaih. Nah, apakah kamu itu ingin mendapatkan dia? Apakah kamu mengunjungi dia itu ingin mendapatkan nikmat-nikmat, ingin mendapatkan kesenangan-kesenangan, kenikmatan-kenikmatan gitu. Ya. Kata orang ini, la, enggak, ghaira anni ahbabtuhu fillah. Kata orang ini, enggak, aku bukan itu. Kecuali aku itu karena semata-mata cinta kepada dia karena Allah. Ghaira anni ahbabtuhu fillah. Tidak ada yang niat yang lain kecuali karena aku itu cinta kepada dia karena Allah. Aku cinta karena Allah. Kemudian malaikat ini mengatakan, fa inni rasulullahi ilaik. Sesungguhnya aku ini adalah seorang utusan Allah kepadamu. Bi annallaha ta'ala ahabbaka kama ahbabtahu fi. Aku ini utusan yang diutus Allah ya untuk memberitahu kepadamu bahwasanya Allah itu cinta kepada kamu seperti kamu cinta kepada saudaramu itu. Ghaira apa? Fa inni rasulullahi ilaik bi annallaha ta'ala qad pakai qad ahabbaka, bahwasanya Allah Ta'ala qad ahabbaka, sungguh telah mencintaimu, kama ahbabtahu fi, sebagaimana kamu cinta kepada saudaramu itu karena Allah. Ini balasan bagi orang yang mencintai saudaranya, maksudnya saudara seagama, karena Allah Subhanahu wa taala, Allah akan cinta kepada orang itu. Kalau kamu cinta kepada temanmu,
Cintanya bukan karena dunia ya, bukan karena duniawi, bukan karena dia kaya, bukan karena dia punya mainan yang banyak, bukan karena semua dunia, bukan. Tapi karena kamu cinta kepada dia karena dia seorang yang taat kepada Allah, maka Allah akan mencintaimu seperti kamu rasa cintamu kepada saudaramu itu. Ya, ini pentingnya kita ya saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala, termasuk tanda berarti kita itu mencintai Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baiklah anak-anakku sekalian, kalau tidak ada pertanyaan kita tutup dulu pertemuan kita kali ini ya. Semoga Allah berikan kepada aku dan kepada kalian semua ampunan, kasih sayangnya ya. Dan semoga Allah berikan kepada kita kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Jangan lupa banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kalian tidak tahu apa yang harus caranya berdoa bagaimana, bilang aja Rabbighfirli, Allahumma ighfirli, atau katakan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan semoga Allah tambahkan kepada kita semua ilmu yang bermanfaat, istiqamah, ya, dan semoga Allah lindungi kita semua, aku dan anak-anakku semua, kalian semua, dari bencana, dari keburukan, baik di dunia maupun di akhirat. Ya, semoga Allah mengampuni pula orang tua kita, baik yang masih ada maupun yang telah mendahului kita. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabi ajmain. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.